Perkenalkan Pak, nama saya Swasti Siombing dengan NIM 12S240130. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya di UAS yang dilaksanakan pada tadi siang sampai sore hari. Nah, jadi di sini saya akan membacakan readme-nya terlebih dahulu. Di sini ada petunjuk umum untuk pekerjaan ujiannya, ada pengumpulan. Nah, jadi ini start dari F01 Park IT. Pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Case study-nya di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas setiap kendaraan yang harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dengan kode car dan sepeda motor dengan kode motorcycle. Berikut adalah keuntungan yang diterapkan. Berikut adalah ketentuan yang telah diterapkan. Untuk yang pertama itu ada mobil atau car, hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor, motorcycle, dan yang kedua ada penempatan kendaraan di dalam area parkir. Tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat, atau dengan kode plat number, nama pemilik owner, dan jenis kendaraan type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Yang terakhir ada area parkir atau parking area. Diidentifikasi dengan nama area name, kapasitas maksimal capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan, lot type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Nah, adapun kode base-nya itu mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persistent. Anda dibebaskan menggunakan driver database H2, MySQL, Postgres, dan sebagainya, sesuai dengan pilihan masing-masing. Yang dimana pada repositorinya telah disediakan POM XML, tambahkan dependensi driver database yang Anda pilih, ubah group ID pada nom XML menjadi nomor induk mahasiswa milik Anda. Nah, untuk tugasnya sendiri itu yang pertama adalah database design, yaitu menggambarkan struktur data basis data yang sesuai dengan diagram physical data model atau PDM. Ini dikerjakan dan dikompos secara manual, begitu juga dengan entity definition. Kembangkan entity class yang representatif, definisikan mapping menggunakan annotation atau persistence XML. Nah, yang untuk tugas yang ketiga ada register identitas, yang dimana fitur menambahkan data kendaraan dan area parkir melalui stdin. Nah, yang ada dua itu yang pertama format area, yang kedua ada format kendaraan. Nah, jadi untuk test case 3.1 tambah satu area itu kita diminta untuk menambahkan satu area. Test case yang 3.2 itu tambah multi area beda tipe. Yang ke test case 3.3 itu tambah area karakter spesial. Yang 3.4 itu registrasi kendaraan tunggal. Dan yang terakhir ada 3.5 itu registrasi multi kendaraan. Nah, adapun tugas yang keempat itu assessing vehicle. Itu fitur menempatkan kendaraan ke area parkir, validasi kapasitas dan jenis kendaraan. Nah, untuk 4 juga ada test case. 4.1 itu parkir sesuai ketentuan. 4.2 validasi beda tipe kendaraan. 4.3 memvalidasi melebihi kapasitas. 4.4 itu validasi kendaraan tidak terdaftar. Dan yang terakhir ada display all, itu menampilkan data area parkir dan kendaraan di dalamnya. Test case untuk 5.1 itu sorting area ascending. 5.2 itu sorting combination area kendaraan.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program saya. Jadi di sini saya ada membuat 4 model. Yang pertama itu ada kendaraan tunggal, multi area, parking area, special parking. Nah, jadi baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pemaparan saya, yang dimana ada package PBOF01 model. Model itu gunanya baris ini menunjukkan bahwa kelas berada pada package model, yaitu bagian yang menyimpan representasi data atau entity dalam program. Nah, selanjutnya ada import Java atau list, import Java first instance. Itu list yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dan area kendaraan. Nah, ID ini disisipkan untuk kebutuhan array penanda primary key-nya. Nah, selanjutnya itu ada public class term. Ini typo, ini harusnya area. Ini public class area, yang dimana ini digunakan sebagai model data pada implementasi awal. Kelas ini yang dipakai untuk menyimpan informasi area parkir dan kendaraan. Nah, ada public area string vehicle, string capacity, string plate number. Itu merupakan konstruktor pertama yang digunakan untuk membuat objek baru dengan data, jenis kendaraan, kapasitas, nomor plat. Nah, selanjutnya itu ada this vehicle sampai this residence. Ini digunakan untuk membedakan atribut objek dengan parameter konstruktor. Saat objek dibuat, jumlah kendaraan residen itu diinisialisasikan menjadi 0. Nah, selanjutnya itu ada public area. Selanjutnya itu ada public area string vehicle, string capacity, string plate number, list array area. Itu konstruktor kedua digunakan jika objek langsung memiliki daftar area atau kendaraan. Nah, selanjutnya ada this area, this resident. Itu data list yang disimpan ke atribut area lalu dijumlahkan, data dihitung menggunakan size. Nah, di sini kita menggunakan getter. Yang dimana public string get vehicle, return vehicle itu mengambil jenis kendaraan. Public string get capacity, return capacity itu mengambil kapasitas area. Yang public string get plate number itu mengambil nomor plat kendaraan. Selanjutnya itu ada list area, get area itu mengambil daftar area atau kendaraan. Nah, di sini ada setter juga, public void itu mengubah jenis kendaraan. Public void capacity mengubah kapasitas. Untuk public void set plate number itu untuk mengubah nomor plat, sedangkan public void set area itu untuk mengubah data area. Nah, yang terakhir ada override public string, the string return plus. Itu metode the string digunakan untuk mengubah objek menjadi teks agar mudah ditampilkan pada output program. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di multi area. Nah, jadi di sini ada package PBO itu seperti yang tadi menandakan bahwa kelas ini ada berada di PBO. Ada import Java atau list, itu digunakan untuk mendukung penyimpanan banyak data dalam bentuk daftar. Nah, selanjutnya itu ada public class multi area. Ini merupakan kelas multi area yang digunakan untuk mempresentasikan jenis area parkir berdasarkan tipe kendaraan yang tersedia dalam sistem. Nah, adapun atributnya itu private string motorcycle, private string car. Kedua atribut ini disimpan sebagai modifier private agar data tidak dapat diakses langsung dari luar kelas.
Nah, selanjutnya ada public multi area, yang dimana itu merupakan konstruktor yang digunakan untuk membuat objek multi area sekaligus mengisi data awal. Nah, selanjutnya itu ada this motorcycle car, itu digunakan untuk mengakses atribut milik objek. Data parameter yang dikirim saat objek dibuat akan disimpan ke dalam atribut lainnya. Nah, yang terakhir ada getter method, itu public string get motorcycle, itu metode yang digunakan untuk mengambil nilai dari motorcycle-nya. Nah, ada metode public string get car, itu digunakan untuk mengambil nilainya. Nah, kita lanjut ke parking area. Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemaparan code saya. Yang pertama itu ada package mobil, itu sama dengan yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada import Java, use Java util, Java, import Java, persilahkan entity. Nah, jadi ini bagian import dimana untuk menggantikan library-nya. Nah, selanjutnya itu ada migrate service, itu gunanya itu tipe data public yang dimana nanti digunakan untuk merepresentasikan atau parkir pada sistem. Nah, ada atribut surname dari view itu, maka akan selanjutnya itu ada public parking area. Ini merupakan konstruktor kosong yang digunakan oleh GPA. Nah, selanjutnya ada public parking area. Ini konstruktor yang digunakan untuk membuat objek area. Nah, ada this, ini di sini digunakan untuk mengakses atribut milik objek. Nah, ada pun getter method, yang dimana ini digunakan getter digunakan untuk mengambil data dari objek. Pada kode yang saya berikan itu ada di mengambil nama area parkir. Nah, selanjutnya itu ada public string get load, itu menggantikan jenis kendaraannya yang diperbolehkan. Nah, adapun setter pada metode tersebut yaitu public void, ada ini. Nah, public void itu gunanya untuk mengubah nama. Selanjutnya ada pemikiran kapasitas, banyak jenis kandungan yang diberikan database. Nah, adapun model mapping, digunakan. Jadi di sini ada override public string to string. Ini digunakan untuk mengubah objek menjadi teks yang agar lebih mudah. Nah, selanjutnya ada parking area this name, itu merupakan output yang akan menampilkan isi objek kepada user seperti nama, area, kapasitas, dan jenis kendaraan. Nah, selanjutnya itu ada override method equals yang digunakan untuk membandingkan objek alternatif nih. Nah, selanjutnya itu ada pada if this sama dengan null return true jika objek dibandingkan adalah objek yang sama di memori. Nah, selanjutnya ada verifikasi agar data tidak memiliki null seperti di atas.
Nah, di sini ada metode hashcode yang dimana digunakan untuk menghasilkan nilai dari objek yang biasa digunakan. Gak pasti depannya. Nah, yang terakhir ada in result capacity, itu digunakan untuk nilai hash yang dibuang berdasarkan minuman tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan model yang terakhir, itu ada special parking, yang dimana ini closed special parking berada pada setiap package model yang digunakan sebagai bagian pengelolaan data parkir pada sistem ini. Adapun import library-nya itu digunakan untuk menggunakan e-course. Nah, selanjutnya itu ada public class special, itu gunanya untuk penghubung antara program database dan tugas utamanya. Nah, selanjutnya ada entity manager. Ada entity manager. Di sini ada private parking area yang bagian ini digunakan untuk menyimpan objek. Nah, selanjutnya ada constructor public execute, itu digunakan konstruktor yang digunakan untuk menerima objek entity manager. Nah, selanjutnya itu ada metode yang upload, itu kita menggunakan public void. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya kami ada string delete from multi array, itu basic SQL yang membersihkan tabel. Nah, selanjutnya ada parking area regis. Parking area get alamat area, itu memulai transaction database. Nah, selanjutnya itu ada for string, itu melakukan hoppingan setiap query lalu menjalankan ke database. Nah, di sini untuk metode lanjutannya, di sini saya akan mengarahkan teman saya untuk mempublic void selanjutnya. Public void itu metode digunakan untuk menambahkan area parkir, memulai yang parking area get itu memulai transaction sebelum data disimpan. Yang terakhir ada itu parking area itu membuat objek area parkir berdasarkan data input. Selanjutnya saya akan memaparkan bagian terakhir, itu app Java. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya, itu bagian app.java. Nah, selanjutnya itu ada kelas app yang dimana itu memiliki titik awal program. Selanjutnya ada deklarasi objek, itu yang bagian private. Private itu bagian yang digunakan untuk menyimpan objek yang akan dipakai selama program berjalan. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode main yang dimana public static void main string art. Metode main ini merupakan metode utama yang dijalankan dalam program Java. Nah, ada inisialisasi first instance. Nah, di sini dia ada parking area persistence.create parking, itu digunakan untuk membuat koneksi persistence ke dalam database. Nah, selanjutnya itu ada multi area, ini membuat objek null agree agar dapat digunakan selama bagian program. Nah, yang selanjutnya itu ada multi parking, itu membuat objek spesial per kantin yang bagus mengelola operasi database. Sekian dari pemaparan code saya pada UAS ini, Pak. Apabila ada kesalahan penjelasan, tutur kata mohon dimaafkan. Dan untuk code saya sendiri belum bisa dirankan karena belum
penuh sepenuhnya. Selanjutnya itu belum bisa dirankan Pak, gara-gara di sini belum penuh atau belum selesai programnya sampai akhir, sedangkan waktu yang belum cukup. Adapun modul-modul yang saya kerjakan itu saya dapat dari source lokal yang saya buka, begitu juga dengan app.java ini Pak. Jadi untuk praktikum kali ini saya tidak bisa merankannya, dan untuk teorinya tidak bisa berjalan karena ada kendala pada jaringan Pak. Sekian pemaparan saya Pak, sekian dan terima kasih.